Kita lanjut review bab 5 tentang peningkatan mutu puskesmas. Ini ada kriterianya seperti ini. Kemudian ini ada dokumen-dokumen bab 5, ini juga dokumen-dokumen tambahan ini ya. Dokumen-dokumen tambahan yang ada seperti ini. Ini seperti ini. Untuk kriteria pertama ini ya, tim dan program peningkatan itu ada seperti ini. Ini harus terdapat di RUK ya. Terus KAK peningkatan mutu kurang lebih seperti ini ya. Ini jadwalnya kayak gini. Kemudian SK penanggung jawab program. Ini SK tim mutu ya, itu jadi satu dengan SK PJ program puskesmas. Seperti ini. Nanti diisi namanya. SK tim mutu itu ada nih di sini nih. MRKP, PPI, AI, dan K3. Ini disertai urian tugasnya. Kemudian program peningkatan mutu itu seperti ini. Ada lintas program, lintas sektor, itu perlu dikerjakan. Terus pokok kegiatannya ada workshop pengarahan komitmen. Programnya seperti ini. Nah, ini masuk di anggaran BLUD. Ini ada manual mutu. Ini ada laporan RTM, bukti pelaporan ke dinas, sosialisasi program mutu. Ini seperti ini sosialisasinya. Kemudian yang berikutnya ini pengelolaan indikator mutu. Ini ada SK indikator kinerja dan mutu itu jadi satu dengan bab 1. Ada profil indikator mutu. Ini semua indikator. Kemudian ada MONEF indikator mutu pelayanan indikator mutu prioritas puskesmas. Ada MONEF indikator mutu klinis. Ini berarti impel ya. Kemudian ada indikator MONEF indikator INM. Itu monitornya seperti ini. 6 indikator. Kemudian ada monitoring evaluasi tribulanan. Itu terdiri dari bulanan seperti ini ya, dibikin seperti ini. Kemudian ada ini triwulan kedua, triwulan ketiga dan keempat. Kemudian yang berikutnya ada analisa dan validasi data. Ini contoh ya, contoh validasi data indikator mutu. Ini seperti ini. Jadi validasi data itu untuk mengukur kevalidan. Caranya seperti ini. Ini contoh, ini ya. Waktu tunggu laboratorium, satuannya menit, targetnya sekian. Pengumpulan data di triwulan keempat itu sekian. Pemantauan dan sampling sekian, berarti datanya valid 100%. Ini ada bukti evaluasi program peningkatan mutu dan tindak lanjutnya. Itu seperti ini. Kemudian ada nih, ada kaji banding kinerja, penyampaian informasi. Kemudian ini contoh laporan INM. Ini pelaporan indikator mutu itu pakai PKP. Kemudian ada peningkatan mutu. Ini ada PDSA. Seperti ini ya, kelengkapan rekam medis. PDSA-nya seperti ini. Kemudian ada ini contoh PDSA keselamatan pasien. Plan, do, study, action.
Ini ada lembar konsultasi. Kemudian yang kedua ini manajemen risiko ya. Manajemen risiko ini ada KAK, SK, SOP-nya seperti ini. Sebagai contoh saja, seperti ini. Ada manajemen risiko obat, contohnya seperti ini. Kemudian pemasangan gelang, risiko jatuh. Ini ada risiko UKM. Seperti ini. Ini contohnya Perkesmas, ini seperti itu. Ada register risiko UKP. Ini klinik sanitasi, pendaftaran, laboratorium. Jadi register risiko itu dibuat tiap unit. Kemudian ini ada tindak lanjut meminimalisir upaya risiko seperti ini. Dan ada profil risiko. Contohnya seperti ini. Kemudian ini ada contoh lagi seperti ini. Kemudian ini risiko yang telah diidentifikasi, dianalisa dan ditindaklanjuti. Ini ada di profil, ada VMEA, contoh VMEA seperti ini. Ada identifikasi pasien, ini sudah mulai ke keselamatan pasien ya. Dokumennya seperti ini. Ada komunikasi efektif, ini contoh komunikasi efektif di rekam medis. Ini contohnya seperti ini. Ada form sabar. Kemudian ada ini keamanan terhadap obat. Ini ya. Contohnya seperti ini. SOP LASA. SOP PIO, pemberian informasi obat. Ini ya. Dan seterusnya. Ada ketepatan pasien yang menjalani operasi tindakan medis. Ini terkait dengan penandaan sisi operasi. Nih, contohnya penandaan sisi operasi. Kemudian ini ada contoh format surgical safety seperti ini. Contoh time out. Ini seperti ini. Sebelum briefing dulu ya. Kemudian ini 5553 sama tadi. Proses kebersihan tangan. Ini contoh SOP cuci tangan. Ini, seperti ini. Standar WHO. Ini juga ada indikasi cuci tangan. Ada instrumen audit kepatuhan kebersihan tangan. Formatnya kurang lebih seperti ini. Contoh peralatan cuci tangan. Terus kemudian ini resiko pasien jatuh. Ini ya. UGD rawat inap rawat jalan. Kemudian monitoring ini dokumen bukti penanda pasien resiko jatuh. Nih, ada gelang pasien yang kuning. Kemudian perhitungannya ini ya pakai skala Humpty Dumpty untuk dewasa seperti ini. Kemudian untuk Morse untuk anak.
seperti ini. Kemudian pelaporan tindak lanjut insiden keselamatan. Ini SK identifikasi, ini ada SOP-nya juga. SOP alur internal, SOP alur pelaporan eksternal. Kemudian ada perilaku budaya mutu. Ini ada observasi, contoh observasi terhadap kode etik peraturan internal puskesmas. SOP penyusunan indikator klinis. Seperti ini. Ini ada workshop mutu. Terus ada regulasi yang berikutnya tentang PPI. Ini regulasi PPI. Itu di sini ada ini ya, dari mulai perencanaan, SK PPI, SOP PPI. Ini SOP PPI contohnya. Kemudian ada pedoman PPI ini. SOP-nya banyak ya. SOP PPI ini ada SOP linen dan lain-lain SOP ini. SOP transmisi airborne. Seperti ini. Kemudian ada SK tim, pedoman, dan KAK. Kemudian ada nih monitoring program PPI. Ini banyak sekali nih ya, monitoring kebersihan tangan. Ini contoh hasil monitoringnya. Ini juga ada laporan PPI trimester. Ini dibentuk seperti ini. Peruangan. Ini sama ya. Kemudian monitoring kebersihan lingkungan ini juga sama. Kita contoh nih, ada monitoring IPAL. Contohnya ini. Kemudian ada monitoring surveillance infeksi. Seperti ini ya kurang lebih. Kemudian ada pengawasan antimikroba. Ini contoh. Antimikroba berarti antibiotik ya. Pengawasan ini ada form A, pelaporan kegiatan, monitoring penggunaan antimikroba. Nih, contohnya pada pasien TB. Kemudian outbreak, monitoring outbreak infeksi. Contohnya ini, COVID-19. Kemudian ini tadi ya, ini monitoring program. Ini SOP PPI juga sudah ada semua. Kemudian identifikasi resiko nih. Ada di register admin UKM UKP. Contohnya seperti ini. Kemudian ada IKRA. Ini ya. Contoh IKRA. Contoh tindak lanjut IKRA. Ada IKRA konstruksi juga. Terus ini ada pelaksanaan program IKRA di puskesmas. Contohnya seperti ini. Kemudian ada mengurangi infeksi terkait pelayanan kesehatan. Ini ada SOP batuk, SOP K3, SOP universal, penempatan pasien, penerapan kewaspadaan standar, tertusuk jarum, dan pembuangan B3. Ini contoh ya,
SOP penempatan pasien itu seperti ini. Contohnya di dalam gedung pemantauan penerapan kewaspadaan standar, contohnya seperti ini. Ini ada kewaspadaan daftar titik kewaspadaan universal. Kemudian ini terus di luar gedung, ini pemantauannya seperti ini, checklistnya. Bukti kerjasama pihak ketiga, contohnya ini dengan pembuangan itu. Terus kemudian ada indikator kinerja pihak ketiga, indikatornya ini. Ada bukti perjanjian kerjasama ini dengan PT, dengan pihak swasta. Kemudian ada kebersihan tangan, ini PPI juga. Ini dokumen sosialisasi edukasi. Ini sesuai yang diminta EP ya. Lengkap dengan foto-fotonya, tinggal diganti dokumentasi ini. Ini ada monitoring program PPI semester pertama. Contohnya seperti ini. Monitoring program PPI ini September. Ini berarti semester 2. Monitoringnya seperti ini. Tiap-tiap ruang. Monitoring. Kemudian upaya airborne nih. Ada alur pasien infeksius. Alur infeksius seperti ini ya. Kontak droplet udara. Kontak berarti bersentuhan, droplet itu berarti dahak ya. Kalau udara itu berarti lewat saluran nafas yang kayak batuk. Ini ada identifikasi penyakit menular seperti ini, hepatitis, TB, HIV. Kemudian ada SOP kewaspadaan transmisi. Ada SOP pemisahan ruangan infeksius. Seperti ini ya. Ada monitoring dan evaluasi transmisi. Nah, seperti ini untuk monitoring evaluasinya, penempatan transportasi alat pelindung. Kemudian outbreak infeksi. Jadi untuk outbreak infeksi itu ini ya ada identifikasi seperti ini. Kemungkinan ada laporan KLB seperti ini, KLB namanya siapa saja ditulis semua. Ada panduan outbreak. Ini panduannya, tata laksana. Sampai yang terakhir dokumen. Ada tindak lanjut outbreak infeksi. Tinggalnya seperti ini. Ya, sekian untuk bab 5, semoga bermanfaat.